Tiba-tiba tuh awalnya tuh beda bang, lagi ngerokok. Tiba-tiba tuh awalnya beda, kayak gimana ya? Kayak dingin cuman bener-bener nusuk banget bang ke tulang bang. Jadi kayaknya nggak enak banget gitu, kayak orang kena angin penyakit lah gitu lah. Tiba-tiba tuh awalnya tuh beda bang, lagi ngerokok. Tiba-tiba tuh awalnya beda, kayak gimana ya? Kayak dingin cuman bener-bener nusuk banget bang ke tulang bang. Jadi kayaknya nggak enak banget gitu, kayak orang kena angin penyakit lah gitu lah. Jadi ada suara bang, suara perempuan. Kayak suara perempuan, cuma perempuan ini suaranya berat bang, kayak suara ibu-ibu. Kayak suara ibu-ibu itu kayak suara lagi nidurin anaknya bang. Belum nyampe depan, belum turun dari mobil itu orang. Saya kan naik motor tuh dulu. Tiba-tiba yang tadinya dia tenang nih bang, yang dia udah tenang nih, kemasukan lagi. Kayak orang udah tahu dia datang. Jadi ceritanya itu ini sosok apa yang ini bang, emang ngelakuin bunuh diri bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika bekerja di sebuah tempat pengelola makan di daerah Pejaten. Jadi gimana ceritanya, kita sapa dulu. Samping gue udah ada Bang Yohan. Halo Bang Yohan. Halo bang. Ini cerita lagi nih di Lautan Mistis nih. Iya. Nah, ini mau cerita tentang pengalaman di daerah Pejaten nih Bang. Iya. Boleh spill sedikit gak bang, gimana nih? Jadi waktu itu tuh, waktu kerja itu sekitar selepas COVID lah, 2021-an tuh. Itu disuruh untuk ngelola sebuah usaha makanan. Itu makanan Italia sama makanan Amerika tuh. Cuman kita berbasisnya online. Jadi yang ngambilnya itu ya online aja. Nah di situ tadinya kita belum tahu. Tadinya kita kita kira itu ditempatinnya di Jagakarsa, karena kita waktu interviewnya pun di Jagakarsa. Ternyata dijelasin juga, ternyata dia emang punya project lain dia ada tempat di daerah Pejaten, cuman memang itu rumahnya itu udah lama gak ditempatin. Jadi dia suruh kelola sama temennya untuk rumahnya dijadiin kantor, dan di bawahnya itu bakalan dibikin stand tuh makanan tuh buat yang siapa yang mau nyewa untuk jualan online. Oke. Nah di situ ternyata rumahnya itu gede, rumah jadul, cuman rumahnya gede banget. Di depannya itu pilarnya tinggi tuh, pilarnya ada 2 gede. Emang udah jarang, udah nggak dipakai lagi. Jadi kita tuh bener-bener ya bersih lagi di sana. Ternyata di sana pun setelah kita jalan di sana, ternyata di sana ada 2 tragedi lah. Yang pertama ada anak kecil yang tenggelam di kolam renangnya. Waduh. Yang kedua pun ada seorang perempuan yang bunuh diri dari lantai 2-nya. Bunuh diri dari lantai 2? Iya. Itu lompat tadi bang ya? Sempat Lompat. ngobrol di belakang layar. Oke. Nah, tahan dulu ceritanya nih bang. Oke, sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin ke kalian, buat kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget, mampir langsung di Instagram kita di lautan.mistis, kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian, atau hubungin kontak WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Yohan. Jadi gimana ceritanya bang? Jadi ceritanya tuh waktu itu kita lagi kerja di daerah Jagakarsa. Terus di sana pun tadinya dikira mau emang di tempat ini di sana tuh kelolanya. Ternyata dia punya proyek lain yang di Jagakarsa itu tetap masih buka, cuma dijadiin kayak central kitchen-nya lah. Dikirim nanti barang-barang setengah matangnya ke cabangnya. Ternyata dia langsung mau buka cabang nih. Yang satu di Bintaro, yang satu lagi di
Pejaten. Oke. Nah kebetulan kan karena rumah saya dekat dari Pejaten tuh, makanya saya yang dipilih buat ngelola yang di daerah Pejaten tersebut. Tadinya saya masih nggak tahu karena kan dia ngasih alamat ini Pejaten sini. Terus saya cari tahu kan, ternyata emang itu kok bukan kayak tempat kayak rumah makan. Saya bilang itu memang perumahan orang-orang kaya lah di sana kan, rumah-rumah besar kan. Terus saya tanya mau kapan pindahnya. Oh nanti lagi dipersiapin dulu di sana katanya. Saya baru tahu tuh di sana tuh, baru bosnya nyeritain emang nih rumahnya ini udah lama kosong, udah sekitar 14 tahun, makanya kita paling butuh waktu sebulanan dulu karena di sana lagi mau diberesin, dirapi-rapin mah, yang mungkin yang barang-barang yang pada hancur-hancuran kayak gitu kan. Terus ada beberapa yang dibangun. Emang nih rumahnya ini titipan bang, jadi temennya itu, jadi bos saya nih orang Turki bang, cuman punya istri itu orang Indonesia. Orang Indo. Jadi kalau saya ngobrol sama dia tuh ngomongnya tuh masih rada-rada kurang jelas karena dia ngomongnya dicampur Inggris sama bahasa Indonesia tuh. Dia cerita sama saya tuh temennya emang udah lama ninggalin di rumah. Emang rumah ini sebenarnya mau dijual cuman belum laku. Katanya rumahnya besar, cuman kita nanti ada tempatin di depannya nih, udah saya bangunin di depannya, di halamannya itu tempat kita sendiri. Nah yang katanya yang parkiran mobilnya itu nanti bakal dibangun buat beberapa stand tuh. Terus atasnya dia bilang pengen dibikin kantor bang, disewain. Terus dia bilang di sana juga udah ada yang mau nyewa juga, jadi orangnya udah DP mungkin ya. Ternyata yang nyewanya itu ya ini bang buat casting film orang-orang PH lah di sana tuh. Singkat cerita sebulan nih udah mulai bang. Ya udah kata dia siap-siap ya, udah besok kita mau beres-beres di sana. Jadi sore tuh mas mau jam berapa? Jam 5-an tuh bang. Diajakin baru sama bos saya berangkat. Jadi bosnya naik mobil, saya ngikutin naik motor. Jadi saya berdua tuh. Karena kan saya jaga di sana berdua naik motor. Saya liatin, saya ikutin jalan nih, lama-lama kan ini kok masuk ke tempat-tempat orang-orang gedongan. Saya bilang tempatnya kayak gimana nih? Sebenarnya mau jualan apaan sih? Saya bilang gitu kan. Oh tempatnya orang kaya. Terus gak lama masuk ke Pejaten tuh, ke daerah Pejaten Barat, masuk. Ini pintunya gede bang, pintunya tuh pintu kayu gede, terus ada gerbangnya nih masuk lorong begini. Masuk, saya sempat kaget juga, rumahnya gede banget. Ke rumah kayak dulu film-film apa namanya, FTV. Ya kayak rumah-rumah yang buat syuting gitu bang. Kayak rumah-rumah yang buat syuting, cuman ya emang keadaannya emang udah lama gak ditempatin. Jadi tuh apa namanya, jalanannya itu peluran, cuman hitam-hitam bang, ada lumut-lumutnya kayak gitu lah, jarang ditempatin. Di depannya ada pohon gede bang, saya nggak tahu pohon apa tuh, pokoknya pohonnya gede banget. Terus samping kiri emang lagi ada lorong, cuman lagi dibangun apa sih. Terus yang di samping, yang deket di garasinya tuh, garasi mobilnya itu emang lagi dibangun tuh, buat dipetak-petakin jadi stand. Biasanya saya ini di depan, jadi markir mobil tuh. Ternyata bos sudah nyiapin barang-barangnya bang. Jadi selama sebulan tuh, jadi di dalam stand saya tuh yang di depan tuh, jadi saya standnya sendiri nih, nggak gabung. Pisah sama rumahnya di sana, standnya di sini. Jadi udah ada kulkasnya, udah ada freezernya, udah ada ovennya, udah ada segala macam lah kompornya. Situ saya beres-beres. Terus mau maghrib sekitaran jam 6 kurang tuh. Itu apa namanya, keadaan rada-rada gerimis tuh bang, rada-rada gerimis. Cuman saya ngeliat sosok anak kecil di pojokan yang dekat puing-puing itu ngintip bang. Anak kecil, kaget saya ngeliat ngintip. Terus kan nggak mikir macam-macam dong. Paling ini anak yang ngejaga di sini lah gitu kan. Emang ada yang jaga di situ bang, 1 orang. Cuman nggak tinggal di situ. Terus udah beres semua, dijelasin lah sama bos kayak gini. Kita di sini buka cuma sampai jam 9 malam. Jadi nggak boleh bang, nggak boleh buka lewat dari jam 9 malam. Terus maksimal harus keluar dari rumah itu jam 9 malam. Terus saya bilang, Pak sayang lah, ini kan di daerah sini kan dekat Kemang, ini kan dunia malam, orang pasti laparnya pas malam-malam. Rame itu malam. Ramenya malam-malam. Di pagi-pagi orang mau sarapan, terus pas di malamnya kan kita nggak mungkin jam 9 orang baru pada nyampe rumah pulang kerja. Sayang kalau tutup kan. Enggak, emang ikutin aja dulu kayak gitu kata dia kan. Oke. Akhirnya bos pulang, baru saya disamperin tuh sama yang jaganya.
sama yang jaga tanya buka kapan katanya gitu kan. Terus saya bilang besok langsung bukanya dari jam berapa? Bukanya dari jam 6 pagi, paling nyampe sini jam setengah 6 lah, dari jam 6 pagi kan 2 shift, dari jam 6 pagi cuma sampai jam 9. Oh iya nanti kalau jam 9 cepet-cepet cepet-cepet beresin ya. Soalnya saya juga nggak tinggal di sini katanya, jadi dia ngejagain situ doang dari pagi sampai malam doang. Dia pindah lagi bang jagain di daerah Kemang. Ternyata tuh orang yang punya rumah itu punya lapangan futsal juga bang di daerah Kemang. Oh oke. Jadi dia tidurnya di sana nggak tidur di situ tuh. Terus saya tanya, bang tadi bawa ke sini sama anaknya gitu nih? Enggak, saya sendiri dari sore. Itu tadi saya ngeliat anak kecil lari ke belakang, itu siapa? Nah dia diem cuman kayak mukanya tahu cuman nggak mau cerita gitu. Ah bukan kali, salah lihat, kata dia gitu kan. Ya udah saya emang nggak iniin kan. Terus udah mau pulang nih kan jam 8-an lah kan, besok mulai kerja. Teman saya mau pulang itu ke kamar mandi dulu. Itu baru pertama kali teman saya masuk kamar mandi selama tadi datang tuh. Mau buang air kecil dulu. Kamar mandi, dia masuk ke dalam. Saya kan kamar mandinya emang di dalam bang. Terus balik-balik dia lari bang. Ayo pulang yuk, ayo pulang. Terus ngajakin saya tuh ngobrol. Berhenti dulu yuk, pulang dulu yuk. Kita ke dekat sini nyari warkop kata dia. Nah di situ dia cerita, rumahnya gede banget. Emang gimana? Jadi dia masuk ke dalam, itu rumahnya. Ini saya belum pernah masuk juga nih bang, karena baru dia doang yang baru numpang aja. Cerita dia. Iya cerita dia nih. Di dalam gede banget, cuman kayak rumah-rumah jadul, kayak rumah-rumah buat syuting horor atau dia gitu kan. Jadi barangnya jadul-jadul semua bang. Di sana juga kaget, kirain macan beneran kata dia. Ternyata ada patung macan juga bang. Sama dikira sama orang, jadi ada patung perempuan. Ada patung perempuan berdiri tinggi tuh bang. Patung-patung kayak patung-patung yang orang-orang Eropa gitu ya. Patung-patung orang Eropa tuh disangka dia orang tinggi banget. Gitu. Wah dia kaget. Terus dia ngasih tahu di belakang ada kolam renang kata dia. Jadi tuh hordennya itu belum ditutup bang. Horden yang buat kesana nih ada jendela gede. Itu kan masih kelihatan tuh, masih ada lampu tuh. Ternyata belakang ada kolam renang kata dia. Terus gimana lagi dia? Itu di atas tangganya serem banget katanya. Tangganya jadi masih marmer begitu. Jadi muter begini bener-bener kayak rumah-rumah itulah syuting horor. Kayak di film gitu. Nah, terus gue kaget kata dia gitu. Kalau ke kamar mandi. Jadi kamar mandinya ini masuk ke dalam. Ini kamar mandi memang nggak buat khusus buat ini, memang buat buang air kecil. Jadi kamar mandi masuk ke dalam, kamar mandi ada dua nih, yang satu buat laki-laki, yang satu buat perempuan. Nah, satu kamar mandi lagi itu khusus buat mandi. Dan di sini tuh ada tempat buat wudhu bang. Kalau tempat buat wudhu ada kerannya tuh, ada kerannya dua, bawahnya kan ada kayak skat gitu tuh buat nampung air kan, buat ngalirin air. Nah dia lagi buat buang air kecil deh itu. Dia mau nyiram kok, dia bilang kok ada yang ini, keran yang di tempat wudhunya tuh nyala bang. Nyala ngocor kayak gitu kan. Saat udah gitu ada suara anak kecil mainin air bang, main loncat-loncat yang di tempat nampung yang air wudhu itu, lari-lari gitu kan. Kayaknya anaknya siapa kata dia. Dia mikir juga nih anaknya ke tukang jaga, tapi yang jaga bilang gak bawa anak. Enggak lama dia flash tuh kan, dia bersih dia buka ngelihat begitu, itu nggak ada orang, kering sama sekali kata dia. Dari situ dia kaget, dia tutup pintu kabur. Cuma sebelum kabur itu dia kayak ngeliat sosok perempuan bang. Dia nggak tahu dia salah lihat atau kagak ya, di atas bang. Jadi kayak ada perempuan, ada perempuan, katanya dia nengok begini, kayak ada perempuan berdiri di atas sambil ngeliatin. Makanya dia langsung kabur. Dia nggak tahu itu ngeliat patung bukan, kan karena kan ada patung perempuan juga. Enggak, kalau patung yang itu gue tahu kata dia, yang itu memang bener-bener gue ngeliat di atas, katanya dia ngeliatin perempuan. Nah besoknya berjalannya waktu, paling pagi sampai malam tuh ya kejadiannya paling begitu bang. Suara-suara kadang juga muncul sosok yang perempuan sama yang anak kecil itu tuh. Jadi udah berjalan sekitar semingguan. Besok paginya kan saya datang tuh, nggak taunya udah rame mobil. Ternyata kantornya udah mulai mau jalan, kantor yang buat casting tuh. Wah saya bilang, udah mulai rame nih.
udah nggak sepi lagi, dan nggak cuma bertigaan doang. Tadinya kan bertigaan doang, yang jaga saya sama teman saya doang tuh tadinya kan. Oh ini udah mulai rame nih, enak nih, saya bilang gitu. Di atas sudah mulai pada beres-beres di atas. Terus ngobrol lah sama security-nya nih, sampai jam berapa Pak dia? Oh dia cuma sampai jam 6 doang. Jadi cuma sampai jam 6. Ini buat apa? Ini lagi langsung mau ada pemotretan katanya. Apaan? Casting, cuman buat filmnya nggak disiarin di bioskop juga kata dia. Filmnya ini di aplikasi katanya. Buat tayang di aplikasi berbayar kata dia gitu kan. Oke. Film-film horor kata dia. Film-film horor ya. Nah di situ ya udahlah, nggak ada kejadian apa bang, udah rame juga ya kan. Terus gak lama, seminggunya lagi itu mulai masuk bang, ada brand baru satu. Ada brand baru satu, dia yang kerjanya itu 3 orang, yang 2 perempuan yang 1 laki-laki. Nah di situ mulai kenalan. Ini cuman yang 1 perempuan ini rada peka bang, karena baru sehari itu pas jam 6:30 bang, 6:30 malam. Ini kantor udah pada pulang, jam 6:30, jam 7-an lah. Sisa 2 brand saya doang tuh bang. Ini perempuan baru sehari bang, baru beres-beres dia, itu udah kesurupan dia. Jadi itu kita kaget, yang cowok-cowoknya baru pada ini bang, baru pada pulang nih. Kan emang situ nggak jauh dari masjid juga, sebagian pada di situ. Kita kaget bang, kok tiba-tiba ini perempuannya ke pojok bang, ke belakang tuh, deket yang lagi mau dibangun lagi stand lagi di pojokan. Kirain dia mau ngambil barang atau apa, tiba-tiba dia nangis. Jongkok nangis. Wah ini udah nggak beres nih. Temannya datang kan, itu temannya kenapa nangis, disangkanya nangis beneran bang. Tiba-tiba pas cuma diangkat begini, udah ya ini segala macam, itu tiba-tiba langsung melotot dia. Dia melotot, dia berdiri teriak, pergi dari sini katanya. Jangan ada yang di sini, kalian berisik di sini, kalian ganggu saya katanya. Jangan ngancurin rumah saya katanya. Terus diobatin nggak bisa bang. Terus masih marah-marah lah, masih berontak lah. Terus tiba-tiba nangis, tiba-tiba dia marah, ya kan. Jangan ada yang ganggu saya di sini katanya, kalian berisik di sini. Nah dipanggil lah bang, tuh kan baru pada pulang ini jam 7 lewatan tuh, baru pada pulang, orang mau habis pada pulang dari sholat isya tuh. Bapak-bapak tuh kan datanglah, dipanggil kan di sana, minta bantuin akhirnya. Nah bapak-bapak yang tinggal di situ pun kaget, nih kan rumah udah lama nggak dipakai, kalian dari kapan katanya di sini? Jadi warga sekitar situ nggak ada yang tahu bang kalau itu rumah difungsiin lagi. Kata warga situ, ini dari kapan ini rumah mulai ditempatin lagi kan gitu kan. Akhirnya ada yang 1 orang yang itu tuh bang, mungkin yang orang bisanya tuh bang, diobatin terus masuk lagi bang, nggak bisa keluar lagi. Pas sudah terakhirnya pokoknya dia minta apa cuman nggak dikasih tuh bang. Akhirnya yang orang bisa ini marah, akhirnya keluar juga tuh dari situ. Habis keluar itu dari situ cerita lah di situ sama bapak situ, emang ini rumah katanya udah lama nggak ditempatin katanya, udah lama banget. Ini saya juga baru tahu kalian pada kerja di sini kata dia. Terus dipanggil lah yang jaganya, nanti hubungin bosnya ya, suruh hubungin saya Pak RW gitu kan. Karena kan juga mungkin belum izin, belum apa bang, biasanya kan rumah lagi masih baru tempatin, mungkin selamatan dulu lah apa gimana gitu kan, udah lama gak ditempatin, nanti hubungin saya. Ya udah hubungin, udahlah kita pulang lah. Ini perempuannya lemes bang, lama juga suruh perempuan lemes nih dianterin sama temennya tuh pulang. Besok lah pagi-pagi lah datang lagi ke situ. Jadi saya udah mulai ini bang, udah mulai masuk ke dalam nih, mau kamar mandi. Jadi saya tuh kesiangan, jadi kan masuknya jam 6. Saya kesiangan diri tuh ya, cuma cuci muka doang, nggak mandi. Nah kebetulan pas udah nyampe sana tuh kebelet buang air besar bang, pagi-pagi kan biasa gitu ya kan. Nah kebelet buang air besar tuh bang pagi-pagi kan, udah masuk ke kamar mandi buru-buru. Itu masih pagi kan, teman saya masuknya siang tuh, yang sama yang jaga doang, yang jaga biasa lagi nyapu-nyapu di depan tuh. Nah udah selesai, kaget saya ada yang manggil perempuan dari atas. Mas tolongin dah. Saya bilang, ini orang kantor bukan sih, emang ada yang tinggal di sini bukan sih? Saya bilang kagak, bukan nggak ada yang tinggal di sini kan. Masih pagi tuh. Masih pagi.
Mas tolong mas, misalnya mau ngapain gitu, mau mindahin meja apa gimana kan. Naik ke atas, kok nggak ada suaranya, ketutup semua pintu. Cuman ada satu pintu yang kebuka sedikit bang, cuman depannya itu ketutupan lemari. Jadi itu kayak orang pintunya tuh emang nggak boleh, emang nggak dipakai kali itu ya. Itu kedengaran di situ. Jadi saya samperin, itu saya kaget tuh pas lagi baru ngintip sedikit, itu ada perempuan loh. Cuma perempuan itu rambutnya acak-acakan. Itu sebelum dia nengok saya langsung turun ke bawah. Saya ngomong, wah itu kamar yang di pojok itu dipakai sama kantor gak? Kenapa emang? Tadi ada perempuan manggil-manggil, kan dikunci gak boleh dibuka. Tadi kebuka pak, bukan tutupan lemari. Iya tutupan lemari cuma ada celah itu kebuka apa pintunya. Kesono naik lagi, masa sih itu kan gak boleh dibuka kata dia. Itu emang gak boleh, kamarnya gak boleh dipakai kata dia, makanya gak disewain yang kamar yang itu. Yang disewain yang sebelah sini aja nih buat kantor nih, yang itu enggak. Naik ke atas ngecek bang, itu pas ngecek ke atas berdua sama dia bang, itu kekunci bang, nggak kebuka sama sekali sedikit. Digini-gini nggak bisa, emang kuncinya juga dia nggak tahu di mana yang jaganya. Tadi kebuka tadi kebuka, bener-bener kebuka tadi. Saya bilang udah nggak ini nih, udah nggak jelas nih tempatnya kan. Nah udah gitu, ini kejadiannya lagi pas lagi malam-malam bang, Jadi nih begini menjadikan ini saya juga bang yang yang nekat juga lah, saya juga yang nekat. Jadi tuh di rumah itu saya lagi ribut lah bang, lagi ribut sama istri lah, jadi malas banget pulang kan. Jadi malas banget pulang kan. Saya megang juga bang, saya megang kunci pagar pintu sama pegang kunci ini doang nih, sama megang kunci stand saya nih. Kalau kunci rumah sih saya nggak megang, takut kalau emang saya dikasih kunci pagar, takutnya yang jaga belum datang, saya kepagian datang tuh. Ya, jadi buat buka. Wah lagi udah pulang jam 9, di rumah ribut sama istri kan, udah males ya keluar. Nah saya bingung kan tidur di mana. Akhirnya ya udah nggak ada pilihan lain. Jadi saya ke situ jam 10 malam. Buat tidur di situ kan, karena emang tempat saya itu enak banget, tempatnya tuh stand itu emang udah ketutup begini, jadi kayak rumah-rumah sendiri gitu lah. Halamannya tuh, di halaman dibikin kayak outlet kayak begitu. Kayak tenda? Enggak, outlet tembok, bener tembok. Jadi kayak dibikin outlet lah, dibikin toko sendiri lah di depan lah. Nah ini rumah gedenya, ini kan garasinya gede. Nah di dalamnya juga AC kayak gitu bang. Pokoknya nggak nyatu sama rumah ya? Nggak satu sama rumah. Dalamnya AC karena kan emang harus dingin, itu kan juga makanan Itali kan ada pastry-nya juga. Jadi emang harus dingin bang. Nah enak tidur situ bang. Nah itu saya ngerasain sendiri bang pas tidur malam. Jadi sebelum tidur emang rada iseng ngerokok dulu di depan. Pagar udah saya tutup tuh, gerbangnya yang gede itu udah saya tutup tuh. Di halaman berarti dong ngerokoknya nih? Ngerokok di halaman, di depannya yang depan pohon gede itu. Emang kan saya taruh meja di depannya tuh, tuh. Kadang kan orang kantor yang orang PH-nya itu suka pada dine in di situ, pada makan kan. Makan di situ. Ya kan. Sama saya taruh meja situ lagi. Itu saya lagi ngerokok sambil main HP, sambil scroll lah buat itu lah bang, Facebook segala macem. Terus saya dengar ada yang nimpuk bang dari jendela, dari samping, tak gitu. Ini apaan? Saya bilang paling ini kali tikus kali kan. Kedua kali lagi meletak lagi, tikus kali ini kan. Nah terus ini yang di sini yang saya kaget nih bang. Jadi itu tiba-tiba tuh hawanya tuh beda bang, lagi ngerokok. Tiba-tiba tuh hawanya beda, kayak gimana ya? Kayak dingin cuman bener-bener nusuk banget bang ke tulang bang. Jadi kayaknya nggak enak banget gitu, kayak orang kena angin penyakit lah gitulah. Terus itu kan. Nah nggak lama lampu yang ini lampu penerangan cuma satu bang. Jadi di depan yang rumah yang di depan yang pintu yang gede yang pilarnya itu bang, dekat pilar itu lampu itu doang bang. Sama di stand saya doang yang ini nih. Jadi sih kaget, lampu yang di pilarnya itu mati bang. Emang tuh gede, terang, kalau ada itu mati dampaknya juga lumayan bang, serem kan. Gelap. Itu mati bang. Itunya mati, jebret, kaget. Mati begitu. Terus kaget ada yang kasak-kusuk dari pohon bang. Ada yang kasak-kusuk begini. Saya ingat banget tuh ngeliat anak kecilnya itu pakai ini doang bang. Pakai celana dalam. Cuman dipakai baju atasannya pakai baju bola. Itu kaget kan, gelap tuh. Cuman kelihatan karena dia pakai atasannya itu kuning.
jadi kelihatan nggak pakai item. Lari cepet banget masuk ke dalam sana. Masuk ke dalam ada kayak apa namanya lorong, ada lorong nih, cuman emang tuh bisa nembus ke kolam renang lewat samping. Toh kita lari kan, set, saya bilang astagfirullahaladzim gitu kan, terus saya matiin rokok, wah ini udah nggak beres nih, udah akhirnya kan masuk ke dalam tidur bang, dipaksain tidur nih bang, dipaksain tidur cuman kayak gimana sih, gelisah ya kan. Jadi serba salah, mau keluar nanti ditemuin lagi, di sini juga jadi kejebak lah jatuhnya lah. Di pikiran nyesal juga tidur di sini ya kan. Pengen pulang juga, belum mikirin waktunya nanti. Belum buka pintu pagernya ya kan. Tiba-tiba dia muncul kan. Waduh. Repot udah dari situ. Mutusin buat di situ. Nah, ini kejadiannya pas sekitar jam 11:30 lah bang. Lagi tidur ayam, cuman bentar-bentar tidur, bentar-bentar kebangun. Jadi ada suara bang, suara perempuan, kayak suara perempuan, cuman perempuan ini suaranya berat bang, kayak suara ibu-ibu itu, kayak suara lagi nidurin anaknya bang, kayak nidurin anaknya tuh, pokoknya senandung gitu bang, tapi nggak gitu dong, gitu doang, senandung kayak orang nyanyiin buat anaknya bang. Buat anaknya. Nah itu lama-lama penasaran kok, pertama deket banget, deng, nah lama-lama dia ngejauh tuh, jauh ya kan, ntar deket lagi, terus jauh lagi. Lalu saya tegesin, wah ini jauh nih, di mana ya suaranya ya? Saya bilang kan, ini suaranya jauh, nggak mungkin di depan, coba dulu lah, cek di depan, ada siapa gitu kan, sambil ngerokok bang, biasa temenin ngerokok gitu. Terus saya kaget bang, di atas pohon itu ada sosok, rambutnya panjang, badannya gede bang, badannya perawakannya bukan perawakan laki-laki, jadi badannya gede, berbulu bang, dia berbulu, cuman dia itu kaget pas saya ini, di tangannya dia tuh ada anak kecil, ada anak kecil, umuran sama kecilnya nggak kecil-kecil banget, bukan bayi juga, saya bilang tuh umurannya sekitar 3 tahun 4 tahun lah, karena udah lumayan besar, lumayan besar. Itu saya kira lagi di gendong doang bang, begini, saya kira lagi di pangku doang bang, kirain. Gak taunya itu dia lagi disusuin bang, ternyata ini neneknya ini bang, dia sampai bawah di sini, dia di begini doang megang anaknya. Itu gue nggak pakai lama bang, itu bang, gue nggak mau cabut dari situ, mau cabut. Pas mau cabut kan keluar lagi nih, mau ngambil kunci motor, keluar lagi, ini anak kecilnya itu nengok bang, kayak pengen nangis, digini dia nengok begini, lagi di pangku, kayak orang pengen nangis gitu, ditengokin begini, dipaksa bang, kabur akhirnya, keluar bawa motor. Itu pintu cuma di slot doang, nggak sempat gembok lagi. Pagi-pagi datang kan kesiangan, datang jam 8, cerita lah sama itu, dimarah-marah juga yang jaga, kenapa nggak dikunci, udah datangnya telat ya kan, kalau ada maling gimana, ceritain lah sama dia lah, begini. Bener kayak gitu, emang bener kayak gitu ceritanya katanya. Terus dia bilang, makanya kan udah dibilangin keluar dari sini jam 9, jangan macam-macam kalau di sini, kata dia gitu kan. Datang jam 10 ya. Terus saya tanya, emang ada kejadian apa di sini sih? Udah, jangan diomongin mulu. Ntar kalau misalnya dia pokoknya orangnya begitu, kalau emang diomongin, ini ada satu sosok, kalau misalnya emang diceritain, kata dia, ini bakalan datang lagi, kata dia. Oh, begitu ya? Iya pak, so, pokoknya jangan lewat di sini dari jam 9 dah, kata dia. Nah singkat cerita ini udah sebulan lebih nih bang, cuman omset kan gak naik-naik nih. Ini kan karena kan pernah saya coba tuh, sampai dimarahin juga sama yang jaganya, udah tutup, karena kan saya belum masih ada online yang masuk kan, sayang kan, nanti dulu. Akhirnya saya cerita sama bos saya tuh, Pak sayang pak tutup jam segini, kalau bisa kita bolehin sampai jam last order jam 11 lah. Saya bilang last order sampai jam 11 lah, karena emang di Kemang itu masih rame, sayang omsetnya kan. Kalau kita mau tutup aja masih suka masuk tuh kalau kita nggak dimatiin aplikasi. Nego lah akhirnya sama temennya dia lah, temennya yang punyanya itu, dikasih bang. Jam 11 dikasih, cuman ya begitu jam 10 ya orangnya yang jaga itu udah buru-buru, ayo cepetan baru jam 10. Jadi dia udah nungguin aja bang di depan pagar aja, nungguin kita harus cepat-cepat selesai. Nah keputusan itu nggak taunya salah bang buat kita bang, mau ngejar omset. Itu malah makin jadi gangguannya. Jadi
Ini gangguannya ini kayak yang orang lagi ini bang, lagi syuting. Gangguannya itu lagi orang lagi casting. Jadi ceritanya gini, ini siang-siang bang. Jadi siang-siang jam makan siang lah. Orang saya ingat banget tuh orangnya itu abis makan bang jam 11:30 di bawah di tempat saya nih. Perempuan sama asistennya ini orang make up lah. Orang lagi ngobrol, tadinya ngobrol sama saya juga, yang asisten yang make up kan lucu bang, rada-rada kemayu kan, jadi kita ngobrol enak lah, sering goda-godain gitu kan. Dia juga genit kan. Nggak lama dia ada sesi buat pemotretan bang di jam 1-an. Naik kan di atas, lagi di make up, tiba-tiba ada suara teriakan bang, perempuan. Nah perempuan itu kesurupan bang, tapi untungnya itu kepegang sama asistennya bang. Jadi dari kamarnya yang di tempat castingnya itu dia lari bang langsung ke balkon. Itu kakinya udah naik, untung dipegangin. Mau ngapain? Mau loncat dari atas. Ya itu dalam keadaan dia itu lagi pakai wig yang rambutnya panjang, di make upin yang bener-bener kayak mirip kayak kuntilanak. Itu kesurupan bener-bener kelihatan kayak real banget bang. Kita kan kaget, ada yang jaga di bawah sama yang naik ke atas. Saya naik ke atas bang, megangin. Rame kan. Dia teriak-teriak, pergi dari sini. Terus jangan ganggu di sini. Kalian udah ganggu rumah saya, katanya begitu kan. Terus tapi masuk 2 sosok, yang satu galak, yang satu nangis bang. Yang satu nangis, tiba-tiba dia duduk lemes, dia nangis. Saya nyesel lakuin ini semua, katanya begitu deh pokoknya. Tadinya saya belum tahu tuh jalan ceritanya, cuman dia nangis. Saya nyesel ngelakuin ini semua. Saya bener-bener hilaf, saya bilang. Saya nggak bisa kemana-mana, di sini aja katanya. Terus dia nunjuk ke kamar yang itu bang, nunjuk ke kamar yang nggak boleh di itu. Dia nunjuk sana, dia bilang, saya nyesel begini. Nah tiba-tiba masuk lagi bang, sosok yang galak tadi tuh, perempuan lagi, pergi dari sini, jangan ganggu saya, ini urusan saya katanya. Biarin dia di sini, biarin dia, saya tahan di sini. Biarin dia tinggal di sini katanya gitu. Nah, cerita capek nih bang, nggak ada yang bisa juga. Akhirnya yang jaga di situ manggil orang kampung sekitar bang, di belakang ada kampung. Sebelum dia datang yang bawa yang orang yang bisa itu, ada satu lagi kejadian aneh menjadi ini kita lagi pegangin. Sebelum dia datang ternyata ini perempuan sadar sendiri bang. Sadar sendiri, minta minum, haus katanya. Nah asistennya mau ambil minum di ruang make up itu, ambil minum, ambil botol tuh, ambil minum. Dia tahu bang, dia balik-balik gimana. Itu tahu asistennya kesurupan, balik-balik yang sambil loncat-loncat bang kayak pocong. Balik ke balkonnya itu yang kita lagi pada ngumpul. Kita kaget sambil ketawa-tawa gini, sambil nengok-nengok. Itu mata tatapannya melotot, cuman dia kosong matanya. Si asistennya? Asistennya. Aduh. Jadi dia loncat-loncat sambil loncat-loncat, dia ketawa-ketawa kayak begitu. Tapi nggak ngomong, ketawa-ketawa loncat. Gak lama datang yang bisa ini. Naik ke atas buru-buru. Nah perempuan lagi itu masukkan lagi bang, berontak lagi, pergi, mau apa kamu kesini katanya begitu kan. Mau apa kamu kesini, gak usah ikutin urusan saya katanya. Ini mereka semua yang salah di sini, mereka udah musik saya katanya begitu kan. Dijelasin. Tapi yang orang kampung ini bang, yang orang yang bisa ini yang dari kampung belakang itu, pocongnya takut bang sama ini orang nih. Dia lagi, kamu ngapain di sini? Kayaknya dia udah kenal bang, yang udah terkenal di situ kali ya. Ini pocong yang ini yang suka ganggu nih. Cuma pas banget lagi emang di sana lagi ada kesurupan gitu. Mungkin dia kepanggil kali ya, masuk ke situ. Kamu lagi kesini, udah diam-diam di sana, jangan kesini-sini lagi kata dia. Pocongnya takut ngeliat bapak-bapak itu bang. Jadi bapak-bapak itu kayak udah sepuh gitulah. Emang orang bisa yang di kampung situ kan. Udah keluar sana. Dia kabur kan, dia mau kabur, dipegang kepalanya begini, keluarlah dia tuh. Terus dicari siapa itu pak? Itu yang di sini emang udah lama katanya di belakang. Itu yang sering gangguin anak-anak di kali juga, di belakangnya kali juga bang, ada kali juga. Emang perbatasan mau ke jalan besar bang, ada kali itu. Perbatasan Pejaten sama Pasar Minggu itu Kalibata Pasar Minggu itu perbatasannya. Nah di situ udah keluar tuh, yang ini nggak mau keluar bang. Kamu ngapain? Ikut urusan saya katanya. Dah, kamu mau apa kata dia begitu bang. Jadi dia mintanya macam-macam bang di situ bang. Saya minta katanya kepala kambing hitam ditaruh di kolam renang bang. Terus sama bunga 7 rupa, terus sama itulah pokoknya dibakarin dupa lah. Cuman gak dikasih bang. Dikasih cuman
ini bapaknya ini aki-aki ngerokok bang, kasih ini nih ngerokok nih kalau mau ngerokok. Terus bikinin kopinya masih panas bang, bener-bener panas, dibacain sama tuh yang bisa bang, dikasih minum. Kopi pahit bang, orang nggak pakai gula. Itu teman saya yang bikin tuh, emang bener. Airnya juga nggak ngambil dari dispenser bang, airnya itu dibikin di kompor, jadi bener-bener mendidih. Itu nggak pakai lama, diminum langsung habis. Itu nggak melempung nggak apa-apa. Dia minum, itu gelasnya kebanting. Udah mau apa lagi? Ya udah, pokoknya saya mau di sini jangan pada berisik kata dia. Udah. Akhirnya nggak lama keluar bang. Akhirnya dijelasin. Udah. Terus pokoknya sebelum dijelasin, ini bapak-bapak yang bisa ini bang, minta tolong dibukain kamar yang kekunci itu bang. Kamar yang kekunci itu, yang ketutup lemari. Yang ketutup lemari. Cuman yang jaganya kan nggak ada. Nggak jaga yang ada. Cuman ya dia ya udah akhirnya kita disuruh turun dulu bang, turun ke bawah dulu. Semuanya di atas dimatiin lampunya, dia di depan bang, nggak tahu bang dia interaksinya gimana tuh. Berdua. Enggak sendirian dia. Sendirian kan kamarnya emang ketutup tuh. Jadi dia mau sendirian aja di atas, lampunya dimatiin, kita semua turun bang, dibikin sunyi. Jadi dia di atasnya di depan kamar yang nggak boleh dibuka, emang nggak bisa kebuka juga bang itu. Tiba-tiba dia turun. Habis itu dia ada 20 menitan lah dia turun ke bawah. Akhirnya dia jelasin ke kita. Di sini jangan sampai jam 9 malam ya. Tadi udah dibilangin, udah diizinin segitu. Cuman jangan berisik. Tadi kenapa? Nah, tadi emang merasa terpanggil juga bang. Jadi kan ini emang lagi castingnya horor bang. Lagi horor, udah gitu kan ada adegan-adegan kayak begitu bang ya kan. Jadi yang intensitas yang di situ merasa terpanggil bang, jadinya kebuka deh bang, jatuhnya dia bilang kebuka lah portalnya, sehingga dia tertarik buat masuk ke sini bang. Karena kan dia kayak dia lagi casting begini, kayak ini mungkin intensitasnya nih kalian meragain saya ya kan, sekalian aja saya masukin gitu kali. Dia bilang kayak gitu kan. Terus di sini ada sosok perempuan juga, kata dia. Di sini juga emang pernah kejadian, cuma nantilah, jangan diceritain sekarang, kata dia begitu. Nah, di sini akhirnya tuh udahlah, berjalannya waktu tuh bang, nggak ada kejadian apa-apa lagi tuh bang, karena udah di habis kejadian itu tuh udah didoain tuh bang, dikodain, disiram-siramin garam apa segala macam. Ini sekitar 2 bulanan saya di situ bang, udah ada kejadian lagi nih 2 bulanan saya di situ tuh. Jadi ini udah mulai digencar-gencarin buat ngebangun cepet bang, buat ngebangun samping standnya ini cepet. Jadi udah manggil tukangnya, tadinya cuma 2, diri tukangnya sekarang ada 6 apa 7 bang. 6 apa 7. Jadi kan emang rumah yang gedenya itu kan, kalau itu kan ditutup bang kalau malam tuh. Jadi tuh yang tukangnya itu bangun bedeng di samping, bangun bedeng cuman di belakang dia. Bangun bedeng itu ya rumah-rumah tukang tripek doang buat tidur tuh. Bedeng. Jadi dia tidur dia di dekat kolam renang bang. Bedengnya tukang. Jadi tukang itu suka kalau pagi-pagi saya datang tuh, kadang dia suka nitip kopi bang. Jadi dia ingin kopi lah ini dia. Dia cerita pagi-pagi. Jadi malamnya itu dia lagi ini bang. Malam itu dia lagi biasa ya, habis kerja begitu ya, tukangnya itu video call sama, kata dia bukan istri bang, masih pacar juga, cuman dia pacarnya itu di luar negeri bang, lagi jadi TKW, dia lagi video call kayak gini. Yang teman-teman yang lain biasanya tukang-tukang itu, teman yang lain biasa jalan-jalan keluar lah, lagi pada jalan, dia sendiri di situ di bedeng. Jadi dia cuma pakai sarung. Dia kaget, ada habis video call cuma kayak ada suara anak kecil cekikikan katanya. Anak kecil cekikikan aja kayak begitu. Nah tiba-tiba dia masuk bang, kaget. Jadi kagetnya itu ada langsung masuk ke dalam, sarungnya dia ditarik bang. Sarungnya ditarik, nah dia ngeliat anak kecil yang bawa. Itu sama katanya, lihat dia pakai kolor doang, pakai baju kuning, kaos bola bang. Kaos bola begitu. Nah dia lari, ditarik, dikejar sama dia. Dikejar sama tukangnya, jangkanya kan anaknya siapa gitu kan, dia nggak tahu. Dikejar ke sana. Nah tiba-tiba anaknya itu loncat ke yang ke 2 meter. Kalau yang 2 meter tuh masih ada airnya sedikit. Dia loncat begini, dia mau dia mau ngelihat
mau ngelihat dia mau lari kemana udah hilang banget dia. Cuma sarungnya nyebur itu, sarungnya ada di ininya di kolamnya itu. Dia cerita begitu, masih serem. Iya masih serem. Itu anak kecil emang juga suka muncul. Ya anak kecil ini suka muncul kayak gitu kan. Tapi ini kita semua bang yang di situ tuh, mungkin kecuali penjaganya mungkin udah tahu ceritanya kan. Ini kita semua kita nggak ada yang tahu bang, yang sosok yang apa anak kecil ini, terus sosok yang perempuan yang suka nangis, terus ada sosok yang apa namanya yang perempuan juga cuman yang ini juga, terus ada sosok juga yang kayak kolong wewe juga itu bang. Kita nggak tahu bang ceritanya gimana di sana, belum dapat feel. Kita tahunya nih rumah udah lama emang gak ditempatin, ya tahunya emang ya mau nggak mau ya emang dari jadi sarangnya dia kan kayak gitu kan. Udah lama nggak ditempatin, cuman kita belum dapat tuh ceritanya tuh. Nah ini kejadian lagi ke tukang lagi bang kejadiannya. Jadi tukangnya itu cerita tuh enggak, jadi nih saya nanyain temennya dia bang. Jadi ini pagi-pagi saya nanyain karena ada satu orang nih bang masih muda, cuman orangnya tuh suka nitip sama saya bang, minta tolong beliin ini kan, buat gaya lah, minta beliin kaos ini, dia nitip duitnya gitu kan. Terus dia minta beliin speaker lah, gue nitip dong buat dengerin di sini kan. Emang masih muda, masih umuran 21-an 22 lah kayak gitu. Jadi ini malam-malam dia itu jam teman-temannya juga lagi pada keluar bang, kebetulan itu malam minggu bang. Jadi malam minggu kalau cerita dari teman-teman ini mereka lagi pada jalan emang ke Kemang bang, lagi pada mau nongkrong yang di pinggir jalan tuh. Ya, nah dia nggak ikut, yang anak muda ini nggak ikut bang karena memang keadaannya dia katanya kurang sehat. Keadaan dia emang kurang sehat, mungkin kecapean, dan dia tinggal di bedeng itu dia. Jadinya gini awal, jadi saya nanyain dulu sama temen ini si itu kemana gitu kan. Pulang katanya mau mandor dipulangin. Kenapa emang nggak tahu, semalam ada kejadian kata dia gitu kan. Nah itu baru dia cerita situ bang. Jadi dia temennya itu cerita sama saya tuh, jadi nih orang cuman dia keadaan lagi nggak enak badan. Kita semua tuh lagi pada keluar nongkrong katanya di Kemang. Jadi dia nongkrong di Kemang, di Kemang tuh di depan klub malam bang, emang deket situ kan, deket klub malam. Jadi dia ya tukangnya situ doang ngopi sambil ngeliatin orang lalu lalang kan pada pakaian seksi, mungkin dia demen kali kan, ngerokok gitu ngeliat. Nanti itu temennya emang ditinggalin. Jadi temennya itu ditinggalin situ karena emang keadaannya dia lagi gak enak badan, lagi sakit kan. Nah dia cerita tuh katanya temennya itu emang lagi video callan bang sama pacarnya di kampung, video callan. Cuman ceritanya yang dari temennya ini yang disuruh pulang ini, itu di atas ada yang manggil bang, perempuan katanya. Aduh, Kang, tolongin Kang gitu. Kang, tolongin Kang gitu kok manggil. Nah ini kan penasaran dia kan, kedengerannya kan. Nah dia ngintip dari jendela yang dari kolam renang tuh ke atas kan, pas banget kelihatan ke atas. Suara di situ, terus dia ngeliat juga kayak ada bayangan perempuan rambutnya panjang. Manggil dia, Kang, sini Kang, tolongin dulu, sini Kang. Nah, jadi itu dia ngeliat, oh iya deh, dia matiin video callnya. Jadi tuh masuk ke dalam itu cuman ada akses, kalau dari belakang memang ada akses satu itu lewat dapur, yang pintunya nggak ditutup, lewat dapur ada kayak bar kecil kayak begitu tuh. Nah dia kaget juga di situ katanya, pas lagi di bar kan ada tempat kayak meja makan itu. Nah itu kakinya diselengkat sama anak kecil juga bang, kaki diselengkat. Wih ngapain? Pas dia nengok lagi, anak kecil lari ke atas. Terus tetap masih ada panggil suara perempuan, Kang sini Kang, tolongin Kang, sini Kang, tolongin. Jadi dia naik ke atas bang, katanya kayak itu bang, ke pintu yang ketutup itu. Aduh, cuman yang dia rasa katanya itu dia masuk ke dalam bang, itu kebuka, dia masuk ke dalam. Akhirnya itu perempuan minta tolong pindahin bangku bang. Jadi di situ ada bangku, cuman pas banget ada plafon yang jebol bang. Ada plafon yang jebol, minta tolong pindahin. Itu bangku buat meja rias bang. Bangku rias. Kang pindahin Kang bangkunya, kata dia gitu kan, pindahin. Jadi ngobrol. Asik lah Kang di sini sendirian. Kata dia emang bener-bener kayak manusia, bener-bener. Dia sangkanya itu orang yang tinggal di situ, emang orang kantor di situ, orang perawakannya cakep, katanya bersih gitu kan. Perawakannya bersih, rambutnya panjang. Terus dia ngobrol-ngobrol begitu, udah asik-asik begitu.
akhirnya dia itu diajak hubungan intim bang di situ bang, di kamar itu tersebut bang. Nah temannya pulang itu jam 2 atau jam 3 tuh. Temennya pulang ya nyariin dong temennya kemana ya kan. Temennya nyariin dong keadaan kemana, dicari-cari keliling nggak ada bang. Itu sampai nelpon saya juga tuh, disangkanya ngikut sama saya tuh, saya ajak nongkrong disangkanya kan. Kagak, nggak ada, orang tadi kan katanya lagi gak enak badan. Agak gak ikut. Terus akhirnya tahunya di mana bang, ditemuin di kolam yang 1 meter kan, kolam yang 1 meter kan turun begini, jadi ini rata nih nggak ada air ya. Tidur di situ bang. Itu tidur keadaannya dalam, yang atasnya masih pakai baju singlet, ini bawahnya telanjang bang. Bawahnya udah nggak pakai celana dalam juga nggak pakai. Sama nggak pakai apa yang bawah? Yang bawahnya nggak pakai, cuma dia pasti pakai kaos dalam doang. Ya Allah. Itu dibangunin dikasih minum kayak orang linglung. Orang linglung, tidur, akhirnya ditidurin, tiba-tiba dia sakit bang, katanya dia sakit. Jadi tiba-tiba tuh apa namanya tuh, di alat kelamin ini bijinya dia bang bengkak bang sebelah. Aduh, nggak bisa jalan kayak orang turun bro. Jadi di subuh itu dibawa lah cepet-cepet ke orang yang bisa bang. Orang yang bisa tuh panggil, nelpon mandornya. Nah di situ baru dia cerita kejadian itu. Nah pagi-pagi langsung diselidikin lah idenya. Nyari celananya dia di mana? Tanya di mana? Di belakang lemari yang pintu itu bang. Ada celana kolornya dia di situ. Nah, akhirnya nggak bisa jalan, diurut, akhirnya dipulangin lah ke sana. Emang udah trauma juga bang, jadi kayak suka bengong-bengong kayak gitu. Ini susah nih kata yang ini nggak bisa, mendingan dipulangin aja ke kampung, jangan di sini dulu. Nah di situ tuh saya bilang nih kejadiannya parah juga kayak begini kan. Ada sosok anak kecil juga, semuanya digangguin juga. Ini akhirnya kita tahu nih, ini rumah emang gak beres, dan juga ada 2 kejadian bang. Itu gara-gara ini yang yang kerja stand yang sebelah saya itu perempuan yang saya bilang tadi pertama. Itu udah kesurupan bang, baru masuk itu. Nah itu dia kesurupan lagi. Jadi kesurupannya itu berhenti masuk, berhenti keluar bang. Itu sampai jam 8 malam. Dari abis mau maghrib itu sampai jam 8 malam. Itu kita mau pulang tuh bang. Jadi masuknya ganti-ganti. Semua ganti-ganti bang. Mulai dari pertama yang masuk itu pocong yang kayaknya itu pocongnya emang terkenal gitu bang, jahil di situ dah. Serem bang pocongnya, cuman lucu begitu kelakuannya. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman suka ngebanyol gitu, dia ngelakuin kayak begini begitu gitu, dia gerak-gerak, loncat-loncat. Ini perempuannya. Terus tiba-tiba masuk lagi yang perempuan ini nangis lagi. Saya nyesel. Terus dia nyebutin 1 nama bang, 1 nama laki-laki, sebutnya namanya A ya, nyebutin nama laki-laki. Pokoknya sambil ngehujat. Terus dia ngomong begini, biarpun kamu sekarang sudah punya kehidupan yang baru, biarpun kamu sekarang sudah berkeluarga, saya akan tetap tetap buat ngejar dia lah, istilahnya lah gitu bang, buat tetap ngejar dia, karena karena nggak ada tanggung jawabnya kayak gitu. Nah tiba-tiba masuklah anak kecil nih, saya baru interaksi sama anak kecil itu, masuk itu dari situ bang. Anak kecil itu masuklah, manggil mama, papa, mama, papa mau pulang, gitu dia. Nangis bang, suaranya. Jadi suara yang perempuan ini beda-beda, ganti-ganti. Yang terakhir yang anak mama, papa mau pulang, gitu dia sambil nangis dia. Ada namanya lah. Pokoknya dia nyebutin nama ya bang. Ini nyesel, udah nggak mau pulang, udah nakal, nggak dengerin mama papa, kata dia kan gitu kan. Kok mau pulang, nggak bisa pulang di sini, katanya dia. Ya. Itu jahat itunya, ibu itu jahat, kata dia begitu bang. Ibu itu jahat, nggak boleh pulang di sini, suruh main terus di sini, kata dia. Terus habis itu kan lama tuh bang, lama sama yang orang yang bisa dari masjid juga, udah bawa pulang aja, jangan di sini, kata dia. Bawa pulang aja, jangan di sini. Akhirnya dibawa pulang itu masih kayak begitu bang. Masih keluar masuk, pindah-pindah kayak begitu lagi. Akhirnya sama dia minta ditemuin 1 orang bang. Temuin 1 orang.
yang laki-laki yang disebutin namanya itu. Terus sama yang anak kecil itu minta didatengin ibu sama bapaknya, minta didoain. Nah itu jadinya akhirnya kita baru tahu tuh bang. Jadi pas kesurupan di sana ternyata nyebutin satu nama bang. Ini satu namanya itu laki-laki. Ini kita bahas yang kemasukan yang perempuannya dulu bang. Jadi yang perempuan ini disebut ini, yang satu sosok laki-laki ini ternyata itu masih keponakan yang punya itu rumah bang. Masih keponakannya. Dia nyebutin sosok itu nama, udah ada akhirnya. Orang tuanya kan marah doang, orang tuanya marah bang, kok anak saya jadi kayak begini kerja di situ kan. Mau nggak mau penjaganya langsung ngubungin ke yang punya rumahnya. Ya udah, kalau dia emang udah kejadian kayak begini, dia bilang si sosok ini berarti muncul lagi ya. Emang udah nggak bisa kali tempat ini dipakai kata dia begitu. Ya udah kita tanggung jawab kata dia. Dipanggil lah keponakannya bang. Kebetulan ini keponakannya itu masih ada bang, masih ada, cuman udah berkeluarga bang. Berkeluarga itu tinggalnya juga nggak jauh-jauh dari situ juga bang. Dia di Pejaten ini, yang ini masih di daerah-daerah Cipete bang, jadi nggak terlalu jauh. Dipanggil lah. Saya kaget tuh pagi-pagi, saya disamperin sama yang jaganya ini, temenin ke rumah yang ini, yang kerja di sini. Saya temenin bang ke rumahnya. Saya juga belum tahu nih kenal sama si ini nih. Dia bawa istrinya sama anaknya satu orang bang. Dia itu nyampe ke sana jam 10. Belum nyampe depan, belum turun dari mobil itu orang. Saya kan naik motor tuh dulu. Tiba-tiba yang tadinya dia tenang nih bang, yang dia udah tenang nih, kemasukan lagi, kayak orang udah tahu dia datang. Dia datang, dikejar, itu dipukul-pukul bang dadanya bang. Kamu harus tanggung jawab, kayak udah tahu gitu bang. Sebenarnya kan juga kalau misalnya kesurupannya bohong-bohongan juga perempuannya mana kenal sama ini laki-laki kan bang, yang datang ini. Akhirnya ditenangin, ditaruh di ruang tamu, ditenangin. Laki-laki juga kayak begitu tuh. Laki-laki juga bilang, jadi saya juga minta maaf atas kejadiannya itu, semua itu hilaf kata dia gitu. Kamu juga jangan ganggu saya juga lagi, ya kan. Udahlah sedih-sedian akhirnya mau negosiasi akhirnya. Minta ini doang bang dia. Minta dijengukin doang di di kuburannya dia bang. Kuburannya juga nggak jauh juga bang, udah nggak jauh dari situ. Kuburannya di daerah Kemang juga. Kuburan terkenal malah di Jeruk Purut bang. Kubur di situ. Jadi dia dikubur yang sama. Jadi tuh perempuan ini tuh dikubur sama janinnya bang. Dia udah hamil selama 3 bulanan bang, 3 bulanan 2 bulan. Ya Allah. Jadi ceritanya itu nih sosok apa yang ini bang emang ngelakuin bunuh diri bang. Dia loncat dari lantai 2. Tapi sebelum loncatnya itu pun juga dia itu udah minum racun serangga. Jadi itu ketika jatuh emang kepalanya juga pecah juga, itu ngeluarin busa. Jadi ceritanya itu yang ini tuh ada plot twistnya gini bang. Jadi ini emang ada hubungan terlarang juga bang. Jadi dia pacaran nih sama sepupu nih, yang tadinya memang ditempatin di situ karena ini dua-duanya ini buat kuliah sama kerja. Mungkin karena intensitas ya bang, yang sering ketemu, ini sepupuan sering ketemu, berangkat bareng, main bareng, akhirnya jalin hubungan lah bang. Nah akhirnya ketahuan lah sama yang punya rumah nih, omnya kan, akhirnya kan nggak setuju dipisahin lah. Karena kan mungkin jadi aib keluarga atau gimana. Tapi omnya nggak tahu nih, omnya sama tantenya ini nggak tahu kalau ini anak udah ngandung bang. Makanya yang bikin depresinya kayak begitu. Akhirnya mungkin yang itu udah selesai. Nah ini yang anak kecil ini saya juga baru tahu ketika baru datang nih orang tuanya nih bang. Jadi yang anak kecilnya di ini masih kesurupan, udah lemes bang. Ini nggak bisa masuk lagi bang, udah nggak masuk lagi. Jadi ada yang orang bisa ini bawa mediumisasi lah bang ya, orang-orang yang mediumisasi mungkin kayak santrinya dia lah kan udah bawa orang tuanya juga yang anak kecil. Akhirnya dimasukin sosok anak itu bang, udah minta maaf udah nakal. Jadi kejadiannya nih anak ini bisa tenggelam nih bang, kejadiannya itu memang ini dia ada 6 orang bang, ada 6 orang tuh temennya dia, ada 6 orang.
emang sebenarnya dia sering berenang juga bang. Jadi tuh rumah itu memang kalau pagi sama siang itu sepi, nggak ada yang nempatin. Jadi anak-anak namanya anak-anak masih SD ya, kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3 kan masih bandel-bandelnya bang ya. Dia tahu kan itu rumah ada kolam renangnya, jadi dia manjat dari tembok belakang untuk berenang di situ. Itu bukan sekali 2 kali. Jadi emang udah sering bang. Jadi tuh temboknya itu mereka udah ada tangga sendiri bang. Ada tangga kecil sendiri yang mereka buat sendiri, mungkin ngambil dari mana. Jadi mereka emang sering pada berenang di situ. Pengakuan si sosok bocah yang masuk itu. Ya, sama pengakuan yang ibunya ketika tahu kronologinya kejadiannya kan. Ibunya kan juga cerita kronologinya kan. Jadi dia berangkat itu 6 orang, mainlah dari jam 2 sampai sore. Nah, sampai akhirnya salah satu orang temennya ini kan dia 6 orang nih. Temennya ini ngajakin, ayo pulang yuk, udah mau maghrib. Ntar dicariin mau ngaji, mau sholat kan, ntar dicariin yuk gitu kan. Nah cuman yang satu ini nggak mau pulang bang, masih mau di situ, masih mau main. Ya udah ntar aja, masih mau main. Emang nih anak yang paling bandel lah di situ bang. Nggak takut sama orang tuanya juga. Ibunya juga minta maaf emang karena kurang perhatian juga bang sama anaknya. Ibunya dagang, bapaknya juga kerja, jadi nggak pernah dapat perhatian. Dan ibunya itu udah punya anak banyak, ada 4. Jadi yang satu ini nggak diperhatiin, nggak gini banget lah. Emang udah biasa lah, padang pulang juga sesudah maghrib gitu kan. Nah yang ini pulang, yang si temennya nih yang 5 orang pulang. Nah tiba-tiba ini yang punya rumah ini pulang pagi mau subuh bang, pagi mau subuh deh, mau pulang. Itu kaget, dia ngeliat ada kirain dia itu bangke ini bang, bangke anjingnya, kirain dia, karena kan samar-samar tuh masih gelap-gelap deh, mau subuh masih gelap-gelap, kayaknya anjingnya kan kecebur kan. Pas dia lihat itu anak kecil di situ. Jadi udah lama tuh kejadian dari maghrib sampai hampir mau subuh. Dia tenggelam situ. Nah itu kan juga nggak sempat rame bang, karena itu langsung ke keluargaan bang, ke sekretariat tuh, ke RW, ke idenya segala macam. Karena emang kan kesalahan juga anak kecil itu tersebut ya bang ya. Jadi katanya pas dilihat dari dari rekaman dia bang, rekaman CCTV. Kalau rekaman zaman dulu kan CCTV kan belum ini banget tuh, masih infrared apa ya kayak gitu kan, belum terlalu terang ya. Jadi kelihatan tuh, jadi anak kecilnya itu ketika temennya udah pada pulang manjat, ini anak kecil itu kayak orang ngobrol. Jadi di situ ada bangku bulat yang ada payungnya bang. Dia duduk di situ, cuman kayak ngobrol sama sosok gitu. Gak lama nih anak kecilnya berenang. Cuman kok lama-lama berenangnya ke tempat yang 2,5 meter. 2,5 meter. Nah tiba-tiba mungkin tadinya bisa berenang, mungkin tiba-tiba dia kaget kali ya. Tiba-tiba kaget, dia gelagapan bang. Gelagapan, udah sisa kepala doang naik turun itu sampai meninggal di situ bang ngayutnya. Jadi udah parah. Nah dari situ akhirnya dirundingin lah bang di situ bang akhirnya. Jadi di situ cuma ngabisin kontrak selama 3 bulan di kantornya itu juga ngabisin kontraknya tuh sampai akhir bulan doang tuh bang. Itu rumah udah nggak boleh dipakai lagi. Jadi ini bang, kan yang sosok perempuan ini kan sebelum dia di situ bang, jadi sering neror juga yang punya dia ini yang udah berkeluarga bang. Kenapa dia sosoknya itu di situ bang, tertahan di situ? Mungkin dekorin apa gimana ya, gangguin dia mungkin, atau mungkin yang jin yang menyerupai lah neror dia itu. Dia ini orang pinter, yang sosok laki-laki ini orang pinter buat untuk mungkin mindahin sosok yang ini biar nggak ganggu dia itu ke rumah tersebut bang. Di kamar tersebut, makanya kamar itu nggak boleh dibuka. Nah yang sosok yang perempuan yang galak ini, terus sama yang ini yang berbulu itu segala macem, ya itu ya sosok yang buat jagain biar dia nggak kemana-mana tuh bang. Sosok dari dukunnya yang buat ngenyegel dia di situ. Makanya nggak bisa pergi dia di situ, diemin di situ. Aduh ya Allah. Emang cuman punya ya makanya itu rumah lama nggak ditempatin, ya memang udah katanya udah nggak boleh ditempatin lagi, karena mungkin nanti bakalan ini sosok ini kepanggil atau kita mikirin atau kita manggil namanya aja, ini sosok bakalan gampang lagi nih buat keluar lagi, neror lagi gitu. Begitu kan juga emang rumahnya juga udah lama banget bang, jadi banyak banget pada ngumpul lah di situ.
Gitu bang ceritanya bang. Oke, nah ini kan tadi ada 2 tragedi nih bang. Yang Iya. pertama kan perempuan yang bunuh diri lompat dari lantai 2. Iya. Nah itu tahun berapa bang ketika dia bunuh diri? Udah lumayanan lama bang itu bang, sekitar tahun 2005-an lah, 2005 2006 lah bang. Kalau yang anak kecilnya itu di 2011-an lah. Yang anak kecil yang tenggelam itu 2011. Iya. Jedanya ya lumayan jauh ya. Lumayan jauh bang. Oke. Nah kalau rumahnya itu sendiri berarti sekarang udah nggak difungsikan lagi? Udah enggak bang, sekarang ketutup. Saya kalau lewat aja juga udah ketutup. Ini udah ketutup pintunya, pintu gerbangnya. Udah nggak ada yang make. Jadi ya udah rumah kosong aja gitu ya? Kosong. Aduh. Terakhir berarti Bang Yohan di rumah itu, keluar dari rumah itu tahun berapa tuh? Ya mau ke 2000-2001an bang. 2000. Kan cuma 3 bulan ya? Iya 3 bulan doang. Jadi ketika Bang Yohan keluar dari sana, apa semua tenan atau brand di situ masih ada atau memang semuanya keluar? Semuanya keluar, karena kan udah perjanjian ngabisin di akhir bulan itu doang bang. Termasuk ini yang bikin film juga? Iya, yang bikin film malah udah mulai beres-beres bang habis kejadian gitu. Jadi udah banyak sisanya, dia udah diberesin semua. Oke. Jadi semuanya ya, bukan cuma brandnya Bang Yohan doang gitu? Iya semuanya. Oke, jadi setelah itu dari tahun 2022 ya? 2021? Sampai sekarang berarti kosong tuh rumahnya? Kosong. Oke. Pernah lewat gak bang? Pernah, temboknya udah mulai ada akar-akar lagi bang, samping-samping. Ada tanaman ngejalar gitu ya? Iya. Oke. Berarti kosong sampai sekarang ya bang ya? Oke. Terima kasih nih Bang Yohan. Udah cerita tentang rumah Pejaten ya berarti ya? Ini ya. Itu buat kalian yang pernah mampir di rumah tersebut, boleh komentar di kolom komen. Oke, sekian cerita dari Bang Yohan barusan tentang rumah Pejaten. Jadi sebelum closing, gue mau ingetin ke kalian, buat kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget, langsung aja hubungin kontak WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Jadi akhir kata, gue Rizko dan Bang Yohan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.